Bedakan pengalian dengan pemulihan. Kalau pengalian memang tujuannya mungkin hanya sekedar yo ben rada penak wae nang ati gitu. Iya. Feeling better gitu. Iya. Tapi beda dengan pemulihan gitu. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Pedut EA, Kepala Suku Mojo. Dan di sore yang sendu ini kalau di Jogja, saya berkesempatan ngobrol jarak jauh dengan salah satu praktisi kesehatan mental yang sangat dikenal di Indonesia. Dan kebetulan saya pernah ikut kelasnya, kelas yang sangat saya ingat dengan baik. Dan saya pengen sekali ikut lagi. Mas Aji Santoso Putro. Sugeng sonten Mas Aji. Sugeng sonten Mas Putro. Mas Aji kegiatannya kalau kayak gini nih ya, sebagai praktisi mental health gitu, apa aja kalau di rumah gitu? Ya hari-hari ini aku ini Mas, bikin kelas online ya. Jadi bikin sesi online sebulan sekali gitu. Terus aku jadi pria panggilan Mas. Gimana tuh? Maksudnya aku diundang untuk ya sharing tentang apa yang sebatas aku tahu gitu. Tentang bagaimana mengelola emosi, bagaimana menyehatkan mental, dan berdamai dengan pikiran dan perasaan. Mas Haji, waktu saya ikut kelas jenengan dulu itu kan banyak juga yang ikut itu para psikolog gitu ya. Artinya sebetulnya para psikolog itu juga menerima beban mental yang besar sekali ya dalam hidup mereka gitu. Iya, aku sendiri dulu seingatku ya, aku waktu kuliah di psikologi itu, di waktu mahasiswa ya, kan aku bukan psikolog. Karena untuk psikolog kan perlu lulus S1 dan S2-nya psikolog gitu. Iya, psikologi. Mas Aji ini psikologi UGM, cum laude. S1 aja. Iya, cum laude lagi ya. Itu kebetulan Mas. Gak usah malu-malu, gak usah malu-malu Mas. Sebentar, saya ini soalnya kaget soalnya. Iya kan, psikologi UGM itu kan di humaniora nomor 1 ya. Sulit lah. Iya tuh Mas. Oh iya. Walaupun kampus kita berhadapan-hadapan ya, filsafat dan psikologi, itu ada 2 yang membedakan. Kastanya berbeda, sama-sama mahasiswanya sedikit juga. Psikologi kan dulu juga 75-an orang gitu ya. Filsafat juga 75, kampusnya berhadapan-hadapan, tapi kastanya berbeda. Psikologi itu humaniora nomor 1, filsafat hampir terakhir. Aku malah orang dong ya, kalau psikologi ternyata humaniora nomor 1 ya. Nomor dulu 1. pas aku masuk juga ragu diterima karena mungkin psikologi kekurangan mahasiswi, kekurangan mahasiswa, kebanyakan mahasiswinya kan. Nah, orang yang masuk psikologi UGM secara intelektual hampir dipastikan pasti pinter. Ya. Mosok Mas. Iya, nggak percaya, tanya aja. Enggak, ini serius. Itu pilihan paling sulit. Psikologi UGM, terus kemudian kalau di Sospol itu hubungan internasional sama ilmu komunikasi, itu termasuk pilihan yang sulit. Terus kalau di sastra Inggris, sastra Prancis, sastra Jepang ya. Nah itu semua kayaknya masih di bawahnya psikologi. Jadi dulu aku psikologi itu pilihan ketiga loh Mas. Pilihan pertamanya kalau boleh tahu apa? Teknik komputer, gaya ya. Oh, berarti IPC ya Anda ya? IPC. Aku SMA-nya dulu kebetulan IPA. Jadi pilihan pertama teknik komputer, ITB. Oh ya, kalau itu nggak bisa dipadankan ya. Oh, nggak bisa dipadankan. ITB, waduh, yang ngeri. Kedua itu UGM dulu ketoke anyar-anyarane ELINS, elektronika instrumentasi. Ya. Teknik juga kan? Teknik juga. 1-2 luput, keterimanya yang ketiga. Yang ketiga pun pilihannya masih ngeri itu. Iya, dan itu tadi aku merasa ini kelihatannya jurusan psikologi ini kebanyakan mahasiswinya kekurangan mahasiswa, sehingga ketika ada yang daftar mahasiswa diterima.
Jadi kira-kira kalau dari ilmu psikologi, Mas Aji ini termasuk kategori high taker, risk taker. Piye Mas? Pilihannya sulit semua. Jadi nggak ada pilihan yang untuk menyelamatkan diri gitu. Jadi orang kan rata-rata misalnya ya ngambil IPC itu tekniknya teknik mesin misalnya. Lalu yang kedua diambil agak pilihannya kemungkinannya walaupun tinggi tapi ada kemungkinan masuk misalnya ilmu komunikasi atau sastra Inggris gitu. Baru yang ketiga pilihannya yang lebih rendah lagi itu. Misalnya filsafat atau sastra Jawa, sosiologi gitu, sosiatri gitu. Ini pilihannya ngeri-ngeri semua tuh. Dulu modal nekat jenenge Mas itu Mas aku. Enggak. Saya dapat informasi Anda ranking 1 terus waktu SMA. Informasinya ini kalau Mas Putut tajem ini. Tajem pasti, insya Allah. Ya kan, jadi Mas Haji ini SMA-nya pun SMA Bonafit di Solo ya, dan selalu ranking 1 tuh. Paling tidak ranking 1, ranking 2 lah Mas Haji ya. Dulu, maaf SMA Solonya mana? SMA 3 Mas. SMA 3, SMA paling favorit tuh di Solo. Mas Haji, sebelum saya banyak ngobrol soal kesehatan mental ya, kalau untuk menjadi praktisi seperti Anda, apa sih yang harus dikerjakan oleh orang yang ingin menekuni sebagai seorang praktisi kesehatan mental gitu? Kan ini mencoba menggali rasa penasaran orang, mungkin kan banyak di soal itu. Iya. Aku udah mempersiapkan ini, pasti nanti Mas Putut pertanyaannya tajem-tajem gitu. Bisa request, bisa request ini Mas. Pertanyaannya pilihan ganda pilihan ganda. Sebelum aku jawab pertanyaan itu tadi kan sebenarnya ada satu pertanyaan yang dari Mas Putut soal apakah teman-teman psikologi itu juga punya beban gitu secara psikis gitu. Iya. Karena waktu saya ikut kelas Anda itu ada 4 atau 5 peserta para psikolog Iya. Itu karena dulu waktu aku kuliah aku ingat sekali bahwa ada semacam celetukan gitu Mas di kuliah psikologi itu bahwa psikologi itu untuk Anda. Maksudnya adalah ya untuk kamu, untuk Anda, tapi bukan untuk diriku sendiri gitu. Jadi ada kalanya teman-teman psikologi ini juga perlu orang lain untuk merawat kesehatan mentalnya gitu. Ilmu yang aku punya itu ada kalanya sulit untuk diterapkan untuk diri sendiri gitu. Ilmu psikologi sebagian teman seperti itu. Jadi bisa diberikan ke orang lain, tapi kalau diterapkan ke diri sendiri itu kita kewalahan gitu. Nggak semuanya tapi sebagian seperti itu. Misal contoh ada teman yang menekuni ilmu parenting gitu. Psikologi tentang merawat anak gitu. Pola asuh. Itu ketika dia memberi nasihat, memberi saran ke orang lain, top Mas. Bisa asik lah, keren gitu. Tapi ketika menerapkan itu ke dirinya sendiri dalam rangka merawat anaknya, bundet Mas. Gitu ya. Jadi kira-kira psikologi itu untuk diserviskan kepada orang lain ya, bukan untuk healing pada diri sendiri. Sebagian begitu? Seperti itu, sebagian. Makanya celetukan waktu aku kuliah itu ya itu psikologi untuk Anda gitu. Tapi ada kalanya sulit untuk diriku sendiri gitu. Ya. Maka itu seorang psikolog kemudian ya membutuhkan piranti untuk merilis beban-bebannya juga ya. Gitu. Iya, dan itu adalah sesuatu yang menurutku wajar. Ya. Cuma sebagian orang di masyarakat itu melihat bahwa kok gitu sih kejadiannya gitu. Masa seorang misal praktisi kesehatan mental atau psikolog, psikiater kok kesehatan mentalnya dia tidak bisa merawat kesehatan mentalnya sendiri gitu. Tapi ya memang kita perlu bantuan orang lain kan gitu. Ilmu yang kita punya ada kalanya tidak bisa kita
cerna sendiri, kita perlu bantuan orang lain. Karena gimana pun juga kita makhluk sosial gitu. Iya. Iya. Dan Mas Aji termasuk orang yang sering diminta bantuan oleh para psikolog. Ya, terus kalau kayak gitu, teman-teman ya, sebagian teman-teman psikolog juga bercerita terus belajar tentang apa yang aku pelajari. Demikian juga sebaliknya sih Mas, ada kalanya aku juga meminta bantuan mereka. Lah terus Mas Aji meminta bantuan siapa lagi untuk merilis bebannya? Ya ada teman-teman psikolog, psikiater yang ketika aku baru mumet bundet gitu juga aku hubungin gitu. Oke. Itu menjadi salah satu caraku untuk merilis emosiku. Cara yang lain masih banyak gitu. Bisa bermeditasi, bisa hening, bisa grounding, nyeker, ya. Telapak kakiku mesti kena tanah gitu. Itu salah satu untuk merilis emosiku. Dan yang berikutnya ngobrol seperti ini ya, ketemu dengan temen gini kan juga salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental. Betul. Nah sebelum masuk ke teknik-teknik seperti itu Mas, balik lagi ke pertanyaan saya. Banyak orang penasaran nih, kalau kayak gitu ya, itu gimana sih seorang praktisi menjalankan laku untuk menjadi praktisi kesehatan mental gitu? Kalau untuk panduan semua orang gitu ya, bagaimana memasuki dunia kesehatan mental atau menjadi pegiat kesehatan mental atau praktisi kesehatan mental, apapun itu sebutannya, tiap orang beda-beda sih jalannya gitu ya. Tiap orang beda-beda, perlu menemukannya sendiri gitu. Oh kalau aku nyamannya seperti ini, cocoknya begini gitu. Sehingga kita tidak bisa memukul rata bahwa contoh misal aku ini bakal ngasih sudut pandangku itu, tipsku bagaimana aku menekuni dunia kesehatan mental, tapi apa yang aku sampaikan ini tidak bisa terus dipukul rata bahwa kamu akan pasti sukses misal seperti itu ketika mengikuti jalanku gitu. Ya juga sih, gitu. Belum tentu gitu. Setiap orang punya jalan beda-beda. Cuma mungkin bisa jadi inspirasi lah ya. Kalau aku mungkin salah satunya ya, Mas Putut ya. Sebagai praktisi kesehatan mental di awal itu perlu memahami bahwa kesehatan mental itu ada teori dan praktek. Ya. Maka tadi Mas Putut juga sempat mengucapkan satu kata, yaitu laku. Ya. Laku itu kan praktek. Ya, betul. Ilmu sebagus apapun, kalau tanpa laku itu kurang jeru. Sehingga dipahami dulu bahwa ada dua bagian, teori dan praktek atau ilmu dan laku. Mana yang lebih penting? Kalau aku ditanyain seperti itu, aku akan bilang dua-duanya. Kenapa? Karena aku melihatnya itu kayak burung, Mas. Burung punya mata dan punya sayap. Ilmu teori itu mata. Praktek laku itu sayap. Ya. Jadi bisa kita bayangin kalau hanya kuat di teori tok, ya, ilmu tok, ya, itu kayak burung punya mata tapi nggak punya sayap atau sayapnya lemah. Kira-kira ya hanya belah-belah itu burungnya itu, tengok sana, tengok sini ya kan. Tapi nggak bisa meraih tujuan. Ke satu tempat yang mungkin menjadi tujuannya, nggak bisa ke sana, hanya bisa melihat. Tapi juga sama bahayanya kalau hanya praktek tok, hanya latihan atau laku tok, tapi tidak dibekali dengan teori dan ilmu. Jadi bisa bayangin seperti burung, kuat terbangnya, ngalor ngidul, ya, tapi matanya nggak jelas. Burem, nabrak sana, nabrak sini gitu. Kalau mungkin ketika aku berada di kondisi seperti itu, ya hanya kuat di praktek tapi teorinya nggak kuat, itu dikit-dikit ngajak ribut orang, berdebat mengenai latihan tapi ilmunya
teorinya nggak jelas. Jadi mungkin itu salah satu hal yang perlu diperhatikan sebagai praktisi kesehatan mental. Teori dan laku. Nah, Mas Haji, banyak orang yang menyamakan atau tidak bisa membedakan, atau siapa tahu ini sama gitu ya. Saya juga kurang mengerti antara meditasi dengan laku sadar diri. Apakah itu sama atau berbeda? Kalau berbeda, apa perbedaannya? Oke. Meditasi itu salah satu cara buat melatih kesadaran diri. Satu cara saja gitu. Salah satu cara. Salah satu cara. Oke. Salah satu cara. Ada cara yang lain lagi berarti. Macam-macam cara untuk mengasah kesadaran diri. Ya. Apalagi kita orang Indonesia sebagian akan membayangkan meditasi itu, mungkin yang nonton ya. Teman-teman, ketika kamu mendengar kata meditasi, apa yang muncul di pikiranmu? Duduk diam, menenangkan diri, inhale, antong ya, exhale gitu ya. Dan serius banget itu, kelihatannya kan duduk diam, antong gitu, dan pokoknya sesuatu hal yang sulit gitu, tidak kegiatan sehari-hari, bukan kegiatan sehari-hari gitu. Atau mungkin juga sebagian akan menganggap itu adalah satu kegiatan agama tertentu. Ketika kata meditasi itu kita dengar dan muncul di bayangan pikiran kita. Nah, kalau meditasi dipahami seperti itu, dipahami satu kegiatan duduk diam itu, maka saya akan bilang bahwa ya meditasi itu hanyalah salah satu kegiatan, salah satu cara, salah satu jalan untuk melatih kesadaran diri kita. Ya. Cuma di kesempatan ini pun saya juga perlu berbagi bahwa meditasi itu nggak sesempit itu sebenarnya pemahamannya. Iya. Maka ada istilah meditative mind, pikiran yang meditatif. Ya. Pikiran yang meditatif adalah pikiran yang sadar di saat ini, di sini, kini. Ya. Oleh karena itu, meditative mind atau pikiran sadar itu tidak melulu soal duduk. Tidak melulu soal duduk diam merem. Nggak melulu soal itu. Bahkan jalan kaki pun kita juga bisa melatih kesadaran diri kita. Bahkan makan pun atau bermain Twitter pun kita sebenarnya bisa menggunakan kegiatan apapun, termasuk mandi, kita bisa gunakan untuk mengasah kesadaran diri kita. Itu gimana tuh Mas? Kok bisa misalnya kayak mandi lah. Mandi dianggap sebagai satu proses untuk melatih kesadaran diri kita. Iya. Wah, Mas Putut langsung memilihnya mandi ya. Kelihatannya tahu kalau aku ini nggak rajin mandi. Aku ini termasuk jalan kaki lah, karena saya setiap pagi jalan kaki. Oh iya, aku melihat di Twitternya itu foto jalan kaki Mas. Iya, setiap pagi. Iya. Ya karena nggak kuat lari, bisanya jalan kaki. Jalan kaki ya. Nggak ikutan badminton Mas, kan baru ini anget ini badminton. Waduh enggak Mas, usia tidak bisa. Oh iya benar. Bener, eling umur itu memang diperlukan sih. Ya balik tadi Mas soal mandi atau jalan kaki ya. Kalau perjalananku latihan selama ini itu dimulai awal memang duduk diam merem itu tadi. Itu latihan paling dasar. Dan sakjane itu paling simple, paling mudah. Kalau justru itu paling mudah ya, Mas? Paling mudah saja nih, Mas. Itu adalah jalan yang paling mudah menurutku ya. Cuma kalau berbicara soal praktis atau enggaknya, kadang terbentur waktu tuh, Mas. Kesibukan manusia modern meluangkan waktu untuk nggak ngapa-ngapain itu sulit loh, Mas. Sampai ada bukunya loh. Iya, betul. Bukunya judulnya How to Do Nothing. Bisa bayangin ya, manusia modern ini
untuk nggak ngapa-ngapain aja sampai ada bukunya loh. Yeah. Ada buku terbaru juga yang kira-kira happy to do nothing. Iya. Benar. Di Mojo ada itu. Saya kurang tahu. Cuman nanti saya ceknya. Maksudnya di Mojo Store kan? Iya, di Mojo Store. Saya lihat 3 hari yang lalu ada di timeline Twitter itu salah satu penjual buku itu ya kira-kira gitulah. Ternyata ada mazhab orang gitu ya yang bisa berbahagia dengan tidak mengerjakan apa-apa. Itu saya juga agak penasaran. Saya jadi teringat lagi tuh. Nanti saya cek gitu. Ya, jadi kalau aku jalan masuknya malah lewat duduk diam merem itu. Ya. Cuma kalau berbicara praktisnya, kadang kita kepingin memers gitu, mengkolaborasikan kegiatan sehari-hari yang sudah sering kita lakukan, kita gunakan untuk berlatih kesadaran diri. Setelah duduk diam anteng merem itu, sebenarnya langkah berikutnya kalau aku adalah makan sadar. Oke. Makan. Saya waktu di kelas Anda juga ada tuh ya praktek makan sadar ya. Iya. Ini dulu ini Mas, cookies ya, kue kecil ya. Kalau ada sajane luwe enak. Enggak. Kalau dengan Anda makan besar pun kita diem. Oh iya. Makan terakhir yang makan malam baru yang kita ngobrol gitu. Benar sekali. Makan siangnya kita makan duduk diem. Iya benar. Yeah. Mas Butut ikut kelas yang 1 hari ya. Itu berapa tahun yang lalu ya Mas ya? Aku selalu. 2017. Kalau 17 ya? Iya. 4 tahun akhir tahun 2000. Iya. Kan saya sempat nanya tuh di Twitter, Mas Haji kapan sebelum pandemi ya ada kelas lagi di Jogja kapan gitu. Iya, benar. Iya, jadi makan itu bisa jadi pilihan latihan sadar untuk menenangkan diri dengan makan sadar. Nah, makan sadar ini seperti apa ya? Makan hanya makan aja. Itu salah satu caranya. Makan hanya makan saja, enggak pegang HP. Kan kita dulu kalau di kelasnya Mas Haji enggak boleh pegang HP lah. Kalau itu ya masa belajar sadar diri pegang HP kan nggak mungkin. Tapi saya mau tanya, makan sadar. Apa yang dikerjakan dalam makan sadar itu? Satu adalah makan hanya makan aja. Jadi single tasking. Nggak multitasking. Single tasking. Oke. Itu satu hal yang perlu diperhatikan. Tidak pakai nonton TV, tidak sambil mendengarkan musik gitu ya, kira-kira single tasking itu ya. Iya. Jadi jangan sampai makan sambil kayang atau koprol lah. Itu nggak perlu Mas. Mau sambil bal-balan. Itu mah sambil futsal malah. Ya, artinya bahkan sambil menonton TV pun tidak kan? Tidak. Kan banyak sekali kayak kita ya, kami ini kan nonton sambil mendengarkan musik atau sambil menonton atau sambil scroll timeline ya kan. Iya. Kalau latihan intensif itu sebenarnya nggak boleh sama sekali. Kalau intensif ya, sehingga hanya makan aja gitu. Terus apa yang dilakukan di makan itu? Tentu mengunyah, jangan dijawab. Jangan bisa mengunyah. Mau disawang Mas, maksud disawang tuh. Yang kedua adalah makan pelan. Jadi makan hanya makan saja dan sebisa mungkin makannya tidak tergesa-gesa. Kan kalau selama ini aku cenderung makannya itu dulunya cepat banget gitu. Ketok yang geragas soalnya. Saya itu nggak bisa Mas makan pelan. Tantangannya itu Mas. Iya, tantangannya berarti harus dilatih ya. Ya disebut latihan adalah karena kita kayak berhadapan dengan diri kita sendiri untuk ngerem kegeragasan kita, mengerem keserakan kita yang tanpa sadar itu mencerminkan hidup kita sehari-hari. Oh iya Mas, saya mandi aja juga nggak bisa cepet loh Mas. Nggak bisa lama saya. Nggak bisa lama, maksud cepet ya? Cepet banget saya. Saya kalau mandi makan tuh pasti cepet. Sholat cepet juga. Tapi kalau buang hajat besar saya lama. Oh lama. Soalnya pakai ini, bawa handphone. Kalau enggak sambil baca buku saya. Iya. Nah buang hajat itu, buang air besar itu Mas, itu juga bisa digunakan buat latihan kesadaran. Dengan single tasking juga.
Tepat sekali. Buang air besar ya hanya buang air besar saja. Merasakan otot-otot di perut gitu. Benar. Iya. Jadi memberi ruang, kalau balik ke makan tadi ya, termasuk buang air besar ini kan kita memberi ruang kepada organ pencernaan kita untuk bekerja seapa adanya gitu. Karena kalau enggak, misal makan sambil baca berita politik misal gitu, atau baca tentang berita apapun atau nonton drama gitu. Pikiran kita ini kan sebenarnya tidak bisa multitasking. Ya, ini saya rasa cukup banyak orang yang belum ngeh bahwa pikiran kita ini yang terjadi adalah switching, Mas, bukan multitasking. Oke. Ya. Kita pindah satu dengan pindah switching itu pindah ke satu objek ke objek yang lain dengan cepat karena pikiran dengan cepat kita. Sekali. Iya, oke. Kita selama ini merasa mungkin bisa mengcover sekaligus ya. Jadi makan sambil baca berita gitu. Kita pikir bisa mengcover sekaligus. Kegiatan A, kegiatan B, bahkan mungkin kegiatan C, kegiatan D di cover sekaligus gitu. Padahal pikiran kita yang terjadi adalah switching begitu cepat. Makanya multitasking itu sebenarnya melelahkan sekali. Nah, maka dengan berlatih kesadaran single tasking tadi dan makannya pelan. Nah, Mas, maaf saya potong. Makan saja. Oke, maaf saya potong. Saya sebetulnya makan itu ya memang cepet, Mas, tapi saya nggak bisa loh sambil menonton TV gitu. Ya. Sambil ngobrol pun sebetulnya saya nggak bisa. Jadi ya saya fokus makan. Nah, hal yang mirip kayak gitu tuh waktu saya menulis. Ya. Saya termasuk jenis penulis yang nggak bisa menulis sambil mendengarkan lagu, sambil dan yang lain-lain. Termasuk makan gitu, ada teman saya makan sambil baca koran gitu kan ada ya, Mas. Saya itu termasuk nggak bisa. Tapi termasuk makannya cepat. Makannya cepat. Cepat sekali kalau saya makan. Kategorinya cepat sekali gitu. Aku juga termasuk gitu, Mas. Kalau aku nggak mengenal latihan kesadaran diri, aku termasuk orang yang pemakan cepat gitu. Ada ketakutan buat direbut aja sih mungkin. apalagi kalau ada karaknya ya, karak atau kerupuknya ya kan. Sopo ngerti disaut konco dan sebagainya ya. Delik gesek ya. Ya. Jadi memang dua hal itu dulu. Pertama adalah makan aja. Lalu kalau itu sudah lolos gitu, sudah terpenuhi syarat itu, yang kedua adalah makan pelan. Ya. Makan pelan. Dan yang paling menarik sebenarnya adalah yang ketiga. Yang ketiga paling menarik, paling seru. Kenapa? Karena kecenderungan kita kalau makan, meskipun pelan, pikiran kita akan ngelayap, mengembara, ngeladrah kemana-mana pikiran kita. Pasti, saya begitu. Apalagi makan adalah satu kegiatan rutinitas. Kegiatan-kegiatan rutinitas kita, termasuk mandi, termasuk sikat gigi, itu adalah kegiatan rutinitas yang akan berisiko membuat kita melamun. Jadi melamun itu nggak baik, Mas? Ya kalau sesekali ya nggak apa-apa, Mas. Tapi kalau bayangin itu kita terbiasa melamun, sehingga dalam kegiatan sehari-hari, bahkan untuk bekerja, untuk berelasi, untuk nge-tweet, untuk mungkin bermain sosial media, komen di Instagram dan sebagainya, bisa jadi kita melamun dalam takaran kita nggak sadar gitu. Kita nggak sadar sudah melakukan itu. Sehingga yang terjadi adalah sekian jam setelahnya atau sekian minggu setelahnya, sekian bulan setelahnya, kita akan dikunjungi penyesalan toh. Ya. Sama sama sekalian saya ini ya disclaimer kepada nanti pemirsa bahwa melamun itu beda dengan berpikir atau bernalar dan beda dengan berimajinasi gitu. Nanti kalau melamun disamakan dengan berimajinasi, cilaka penulis kayak saya ini. Ya kan? Orang hidupnya ada di alam imajinasi. Iya. Kan itu beda ya, Mas ya. Melamun kan beda. Ini malah jadi obrolan yang menarik, Mas. Jadi bagaimana peran kesadaran diri dalam dunia seni, dalam dunia termasuk menulis atau sebagai teman saya misal musisi gitu, dia menciptakan lagu gitu, ya kan? Bagaimana peran kesadaran diri ini?
Peran kesadaran diri sebenarnya lebih ke gini, Mas. Pada saatnya berimajinasi, pada saatnya melamun dalam proses kreatif, ya lakukan itu gitu. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau 24 jam sehari kita berimajinasi terus atau melamun terus. Jadinya daya imajinasi kita malah jadi capek. Di saat kita membutuhkannya, malah nggak optimal. Maka peran kesadaran diri ini adalah kayak ya di jam-jam tertentu memang menjatuhkan diri untuk berimajinasi gitu, untuk melamun gitu. Ya. Tapi di jam yang lain ya beneran sadar gitu. Dan itu malah ternyata berdampak baik gitu untuk penulis-penulis atau untuk musisi gitu, di dunia seni gitu. Tapi kalau di dunia penulis dulu diajarin tuh Mas, bedanya berimajinasi dengan melamun. Melamun itu tidak disadari. Ya. Jadi kita jatuh dalam perasaan untuk tidak sadar mau melakukan apa. Kalau berimajinasi dalam konteks kreativitas itu kita tahu mau mengerjakan apa, tapi pekerjaannya itu kita kerjakan di pikiran kita. Iya, sepakat aku setuju. Jadi kalau berimajinasi itu memang intensi di kita gitu. Kita bukannya tidak sengaja, bukannya tidak sadar. Beda dengan melamun gitu. Tiba-tiba kok kangen mantan ya, nah itu sebetulnya ya kan. Dan berlompatan kan pikirannya gitu. Iya. Nah, pertanyaan lebih lanjut Mas. Kenapa kesadaran diri itu penting? Salah satunya mengurangi penyesalan, Mas. Mengurangi penyesalan. Iya. Jadi gini, tuh, Mas? Pengalamanku sendiri ya, mungkin juga dialami teman-teman. Aku pernah berada di satu momen yang aku mengingat apa yang aku lakukan selama hidupku gitu. Dan iya kok ternyata akeh juga yang aku sesalin gitu. Ya, misal ngerti ngono dulu aku nggak ngomong kasar ke orang tua aku misal. Ngerti ngono aku tidak bersikap keras ke ibuku gitu. Atau mungkin relasi-relasi yang lainnya ke pasangan. Misal yang orang tua punya anak, ngerti tahu gitu, aku nggak jewer anakku waktu itu. Gitu. Di momen itu aku menyadari betapa banyak penyesalanku dan aku terus menelusuri kenapa kok aku dulu melakukan itu. Dan ternyata hal-hal yang sebenarnya atau sebaiknya tidak aku lakukan, itu aku lakukan dengan ketidaksadaran. Ya. Misal kayak kerasukan sesuatu gitu kan, kayak nggak eling tiba-tiba aja gebrak meja atau tiba-tiba aja melakukan kekerasan kepada seseorang gitu, kekerasan baik verbal maupun secara fisik gitu. Karena kayak kesurupan itu, kayak kerasukan gitu, nggak sadar, nggak eling. Nah semenjak itu terus aku belajar untuk menambah kesadaranku sehingga di setiap saat ya semoga ada kesadaran yang lebih, meskipun mungkin lebih sedikit ya dibandingkan sebelum-sebelumnya, sehingga ketika di momen-momen tertentu, oh ya aku sadar, aku ini begini, posisiku seperti ini, dan itu akan mengurangi penyesalan di kemudian hari. Oke. Nah, Mas, kalau kita mengalami rasa marah atau rasa sedih, ya, atau rasa-rasa sejenis itu, apa yang seharusnya dikerjakan? Apakah dipendam atau diekspresikan atau bagaimana? Iya. Nah ini juga terkait dengan syarat ketiga dari makan sadar tadi Mas. Syarat ketiga dari makan kan pikiran kan bermunculan itu pada waktu makan kan. Iya, berlompatan terus, berlompatan. Terus ngapain gitu? Sebaiknya gimana kita bersikap kepada pikiran itu? Begitu pula bagaimana kita bersikap terhadap perasaan-perasaan yang muncul bergejolak. Ada 4 reaksi langganan kita. Sayangnya itu kurang sehat. Yang pertama adalah cenderung melampiaskan, meluapkan. Mengekspresikan. Ya. Mungkin ada teman-teman yang tipenya begitu gitu. Jadi ketika misal marah gitu, merasa marah langsung dar ya kan.
langsung lampiaskan, ekspresikan. Ketika sedih juga gitu, ekspresikan. Itu reaksi pertama. Dan itu kategori kedua, tidak baik. Kategorinya tidak baik. Aku lebih nyaman bukan mengatakan tidak baik, tapi ya kurang sehat. Kurang sehat buat diri kita. Oke. Buat diri kita maupun buat orang lain tentu saja. Ya. Meskipun orang-orang seperti ini, tipe orang yang meluapkan, mengekspresikan, ini sing wis ya wis gitu. Betul. Bener ya? Bener Mas. Bener, biasanya kalau para pemarah ya, responsif itu emosinya. Wah, marah terus, tapi nanti ya selesainya udah nggak ada apa-apa gitu. Iya. Jadi habis marah-marah, dar gitu, terus habis itu ya, bro, pesis gitu. Selain ya kelihatannya nggak ada apa-apa gitu. Meskipun orang yang kena marah itu ya wis keloro-loro hati nih. Iya, iritasinya bisa lama. Iya. Itu tipe pertama, reaksi pertama yang mungkin kita berlangganan bereaksi seperti itu. Yang kedua adalah kebalikannya, Mas. Tekan pendam. Tekan pendam. Oke. Jadi sedih, marah, tekan pendam, pokoknya guyu terus, smiley face. Ya ekstrimnya kayak Joker jadinya. Dia bersikeras, ngotot, pokoknya hidup ini harus adanya happy aja gitu. Di sisi lain kemudian diekspresikan dalam bentuk yang lebih brutal, dalam bentuk yang lebih keras sebetulnya. Iya. Benar. Jadinya malah salah sasaran. Karena yaitu ada ditekan dan dipendam ya. Yang ketiga adalah pengalian. Pengalian ini misal ketika stres kerja gitu, pengaliannya dengan ngemil, makan. Ketika misal kecewa gitu, terus pengaliannya dengan online shopping. Pokoknya ini bener juga nih Mas. Wah, ini banyak banget nih Mas, termasuk saya gitu. Iya. So, kalau pas lagi mau mangkel misalnya, mangkel karo bojo timbang nesu, Mas blonjo wae ndudal-ndudul. Aku yang ngono soalnya. Ya daripada marah menyinggung perasaannya atau nanti berkepanjangan, udahlah gitu. Dibikin yang asik aja lah. Tapi itu sebetulnya nggak baik ya. Iya, kurang sehat lah ya. Setiap jengkel, setiap kecewa, terus pengaliannya ke situ gitu. Kuatkan tekad untuk add to cart, click buy. Ya nanti lama-lama rekeningnya juga yang sakit Mas. Benar. Itu dan ini Mas ada menyesalnya. Iya. Bener. Karena begitu barang tiba dibuka ya sudah, ini ngapain sih kemarin aku ngopo kita tuku. Orang butuh-butuh saja nih, orang butuh-butuh banget gitu ya. Betul. Cuma ada rasa, kalau aku ada rasa seneng gitu ketika mendengar paket gitu kan ya aku menyadari ada sisi anak kecil di diriku gitu. Jadi ketika mendapatkan paket itu betapa senangnya gitu. Ayo dapat hadiah. Benar. Ketika dibuka gitu, roh barang itu kios aja nih aku ora butuh-butuh banget ya. Persis. Itu salah satu pengalian ya. Nah itu makan, entah itu shopping atau bersosial media, itu juga bisa jadi pelarian kan. Ini masih yang ketiga nih ya. Mengalihkan Yaitu pengalian kan. Pengalihan. Jadi mengekspresikan. Maaf Mas. Pendam. Kalau mengalihkannya dengan menonton bioskop waktu sebelum pandemi nih ya. Mau ngangkel karo teman kerja atau dengan istri atau dengan suami, nonton film wae lah nih bioskop. Itu termasuk pengalian nggak? Ya perlu kita sadari bahwa itu adalah pengalian. Oke. Pengalian dari perasaan sedih, kecewa yang mestinya perlu kita temui sebenarnya, perlu kita urai gitu istilahnya. Ya. Aku juga sekarang ini salah satu pengalianku, pelarianku dengan rasa bosan, dengan rasa mungkin kesepian atau jengah dengan kondisi sekarang ini adalah ya nonton itu kan, streaming kan, film gitu. Itu pengalian juga? Iya, aku sadari bahwa itu adalah pengalian. Okay. Itu yang ketiga, itu pengalian. Nah, yang ketiga ini bentuknya macam-macam Mas pengaliannya ya.
bisa larinya ke alkohol, bisa larinya ke kecanduan macam-macam itu. Termasuk ke olahraga, Mas. Iya. Ada yang olahraganya terus kebablasan karena sebenarnya olahraga dijadikan pengalian atau pelarian dari rasa yang nggak nyaman itu. Oke, terus. Nah, yang keempat itu kalau aku menyebutnya adalah utak-atik pikiran kita sendiri. Apa tuh? Jadi gini, misal mengalami kegagalan gitu. Gagal gitu. Terus aku ngutak-ngatik pikiranku. Gagal adalah sukses yang tertunda gitu. Ngeyem mati gitu. Ngeyem mati hanya dalam rangka ya sebenarnya sulit menerima kegagalan itu, sulit menerima kenyataan. Maka yang aku twist, yang aku ubah adalah pikiranku mengenai kenyataan itu. Di awal-awal mungkin kita perlukan karena ya namanya manusia ini kan makhluk emosional ya Mas. Perlu sesuatu yang ngeyem-ngeyem ke hati gitu. Perlu sesuatu yang ngepuk-puk hati gitu. Bukan ngepuk-puk hati sih, tapi lebih ke ya menenangkan hati gitu. Ini kebetulan kan kru Mojok di sini yang ikut mendengarkan Mas, ada yang baru ditinggal pacarnya mau menikah, ada yang ditolak sama orang gitu ya. Ada yang BBA keselen nggak dapat gitu. Itu kalau misalnya ambiar apa ya Mas ya? Ambiar apa di situ ya? Padahal ganteng-ganteng loh Mas. Ternyata ganteng itu nggak menjamin ya. Ganteng kerja di Mojok nggak menjamin. Nggak, misalnya nih Mas, saya ambil contoh yang satu ya. Saya tidak usah sebut namanya dari 3 kru ini. Misalnya ditinggal mau menikah sama mantannya gitu ya. Iya. Terus dia mengotak-atik bahwa saya memang kurang pas lah. Dia memang nggak baik lah buat saya gitu. Itu kayak gitu tuh berarti termasuk mengotak-atik? Ya cenderung ya. Maksudnya perlu digali lebih dalam prosesnya seperti apa sehingga berusaha menenangkan hatinya dengan cara seperti itu. Misal kayak putus sama pacar gitu. Terus ngutak-ngatik pikiran dengan cara gini. Perpisahan ini adalah pintu pertemuan dengan orang yang lebih tepat selanjutnya. Gitu. Nah, gitu termasuk sebenarnya nggak solusi yang baik ya? Ya kurang sehat. Sebenarnya balik lagi, kalau bicara soal pengalihan, biar feeling better gitu, biar enak di hati, ya itu perlu dilakukan di awal. Tapi yang penting adalah sadari itu hanyalah pengalian, tapi bukan pemulihan. Oke. Bedakan pengalian dengan pemulihan. Kalau pengalian memang tujuannya mungkin hanya sekedar yo ben rada penak wae nang ati gitu. Iya. Feeling better gitu. Iya. Tapi beda dengan pemulihan. Jadi empat langganan reaksi kita itu lebih ke membuat diri kita lebih nyaman, lebih enakan. Cuma belum tentu itu pemulihan. Nah, lalu yang tepat gitu ya, apa yang mesti dilakukan orang ketika menerima beban-beban hidup yang berat gitu ya? Iya. Ketika kita mengalami satu kejadian yang nggak sesuai keinginan, kan akan memicu pikiran dan perasaan yang nggak nyaman. Pasti. Macam-macam bentuknya ya Mas ya. Bisa sedih, kecewa, stres dan sebagainya. Tapi perlu kita pahami dulu alurnya seperti itu. Satu peristiwa yang nggak sesuai keinginan akan memicu pikiran dan perasaan yang nggak nyaman. Betul. Yang kita hadapin kalau di ilmu yang aku pelajari ya Mas, yang kita hadapin lebih cenderung lagi ya. Itu pikiran dan perasaan kita gitu. Bukan peristiwanya, tapi kita seringkali memikirkan hubungan kita dengan peristiwanya sampai mengabaikan hubungan kita dengan pikiran dan perasaan kita terkait peristiwa itu. Ini agak jelimet, tolong diulangi lagi Mas. Oke. Jadi ada 3 aspek kan. Ya. Peristiwa,
Ya, peristiwa itu sendiri ya. Peristiwa itu sendiri gitu ya. Ya. Misal putus sama pacar gitu ya. Anggap aja namanya Janu nih. Janu ini salah satu kurmojo putus dengan Alia namanya. Misal ini misal. Benar, Janu misal putus dengan Alia. Ini contoh ya. Contoh. Ya ini memang benar-benar contoh karena putusnya dengan Indah bukan dengan Alia. Ya, contohnya Janu putus dengan Alia. Putusnya itu sendiri sebuah peristiwa. Oke. Putusnya itu akan memicu pikiran dan perasaannya si Janu kan? Pasti Janu akan punya reaksi atau merasakan sesuatu di dirinya atas peristiwa putus itu. Oke. Pikiran dan perasaan itu kan macam-macam. Ya, kecewa dan marah katakanlah begitu ya. Kecewa, marah, sedih, cemburu dan sebagainya macam-macam lah. Oh iya, itu membakar seluruh kedirian Janu itu. Ambiar itu tadi kan. Atau kalau enggak yang disebutnya kan tel. Artinya tel. Jadi ada tiga aspek itu tadi. Belum Mas, baru 2. Nah, yang si Janunya. Tadi peristiwanya ansih ya, peristiwanya. Baru kemudian apa yang dirasakan Janu kan 2 tuh. Yang ketiga dan perasaannya si Janu. Ya, yang ketiga. Dan yang ketiga adalah si Janunya. Si Janunya. Oke. Si Janu yang punya pikiran dan perasaan itu. Tepat sekali. Oke. Leres. Nah, selama ini mungkin kita sebagai Janu itu hanya berpikir, berasumsi, beranggapan bahwa ini yang jadi masalah adalah hubunganku dengan peristiwa putus itu. Ya. Hubungan Janu dengan peristiwa putus itu. Oke. Sedangkan kalau ilmu yang aku pelajari sebatas yang aku tahu itu adalah sebenarnya yang perlu dibenahi, perlu dipulihkan adalah hubungan Janu dengan pikiran dan perasaannya. Yang muncul mengenai peristiwa itu. Oke, berarti yang terkontrol pada dirinya, yang melekat pada dirinya ya, gitu. Kalau hubungannya kan udah nggak bisa diperbaiki, berarti kan tinggal dengan pikiran dan si Janu di dalam mengelola pikiran dan perasaannya itu. Iya, karena yang bikin Janu menderita itu bukan putusnya, Mas. Yang bikin Janu menderita adalah pikiran atas putusnya. Dan lebih dalam lagi penyangkalan Janu bahwa dia putus. Iya. Dan kadang-kadang liar tuh pikirannya. Iya kan? Misalnya Janu berpikir jangan-jangan putusnya jam 3 sore, dia udah berpikir jam habis maghrib si Alianya udah dijemput cowok lain misalnya. Padahal bisa saja enggak seperti itu gitu. Putus jam 3, terus udah berasumsi jam 6 si Alia sama 6. Si Agung misalnya. Atau si Ali lah. Si Ali gitu. Iya. Nah si Ali ini mau bikin film, Mas. Ya kan si Janu kan udah berasumsi seperti itu kan. Padahal bisa jadi si Alia ini dijemputnya jam 4. Nah, kan sebenarnya si Janu ini berhadapan dengan asumsi-asumsi dia sendiri toh, Mas. Asumsinya kan liar, macem-macem pikirannya kan. Betul. Ya. Nah itulah yang bikin nggak tenang, bikin ya bisa dikatakan menderita, nggak happy, nggak bahagia karena bukan putusnya yang bikin dia menderita, yang bikin menderita adalah menolak kenyataan bahwa dia putus. Sebenarnya putusnya sendiri kalau diterima seapa adanya, putus itu ya bagian dari hidup ini gitu. Tapi karena pikiran kita, perasaan kita, ekspektasi kita yang menolak peristiwa putus itu sehingga terjadilah pergulatan batin dan bisa dikatakan menderita itu tadi. Iya. Maka balik tadi 3 aspek tadi, Mas. Kan ada peristiwa, ada pikiran dan perasaan, dan ada diri kita atau diwakilkan oleh si Janu.
Kalau saya lebih berbicara atau belajar soal hubungan diri kita dengan pikiran dan perasaan, ya, bukan dengan peristiwa. Pikiran dan perasaan sebenarnya sederhananya bisa dikategorikan menjadi dua. Bisa disebut dengan positif dan negatif, kan? Ya. Atau nggak nyaman dan nyaman. Ya. Bentuknya macam-macam. Tapi kalau kategori besarnya itu, kecenderungan kita selama ini, termasuk yang 4 reaksi tadi, 4 reaksi langganan tadi, itu kalau disederhanakan lagi, sebenarnya kita seringkali agresif kepada pikiran dan perasaan kita. Maksudnya agresif gini, kalau pikiran perasaan negatif, apa yang biasanya kita lakukan? Destruktif ya. Ya, kita biasanya akan berusaha mengusir pikiran dan perasaan negatif itu. Betul kan? Dan caranya biasanya instan. Iya. Ya. Dan macam-macam cara kita untuk mengusir pikiran dan perasaan negatif itu. Ya. Dan seringkali tidak berhasil. Hanya sementara gitu. Tepat sekali. Mungkin beberapa waktu ada rasa plong, enakan. Tapi itu kayak disimpan di gudang batin kita gitu. Gudang penyimpanan mungkin di dalam batin kita, dan itu akan meletup di kemudian hari. Di peristiwa-peristiwa yang mungkin sepele gitu. Nah, selain pikiran dan perasaan negatif yang kita usir, ketika pikiran dan perasaan positif yang nyaman buat diri kita juga bersikap agresif terhadap pikiran dan perasaan itu. Agresifnya gimana? Contoh, misal perasaan gembira atau seneng gitu. Kita berusaha menjeratnya. Pokoknya perasaan iki ojo nganti lunga. Oke. Dua sikap itu, usir dan jerat, itu reaksi agresif kita kepada pikiran dan perasaan. Maka yang disarankan untuk pulih, bukan pengalian ya, tapi untuk pemulihan, yang disarankan kalau pendekatan yang aku pelajari, yaitu dengan bersikap welas asih kepada pikiran dan perasaan kita. Jadi diri kita terhadap pikiran dan perasaan kita sendiri. Iya. Dan hal seperti ini cukup banyak orang yang selama ini tidak memperhatikan. Pertanyaannya begini, Mas. Kenapa pikiran dan perasaan kita harus kita welas asihi? Karena dengan kita welas asihi pikiran dan perasaan kita, maka pikiran dan perasaan kita akan kembali ke sifat alaminya. Di mana sifat alami pikiran dan perasaan itu muncul lalu lenyap. Ya. Apapun itu, entah itu sedih maupun gembira, entah itu kecewa maupun senang. Kayak anak kecil dong, Mas. Gimana? Kayak anak kecil berarti. Anak kecil kan bisa tuh sedih 5 detik kemudian tiba-tiba bisa seneng lagi gitu. Kayak anak saya kan begitu tuh. Iya, benar. Misal Mas Putu ngeliat Kali habis berantem sama temennya, misalnya rebutan mainan gitu. Betul. Marahan, gedru-gedru, nangis gitu, ya kan? Iya. Selang mungkin 1 menit lah, udah mainan lagi, udah ketawa bareng lagi. Ya. Padahal mungkin orang tuanya masih jengkel, ya kan? Iya. Anak kecil itu kesadaran dirinya itu lebih tebal dibandingkan kita yang sudah sepuh. Bertambah usia kita penuh dengan analisa, penuh dengan prasangka gitu ya. Gimana Mas Putu? Prasangka. Iya, prasangka, terus kita berasumsi, anggapan, rasa was-was ya. Terus bikin hipotesa, terus latar belakangnya seperti apa, landasan teorinya seperti apa. Jadi kita ini mungkin setiap saat malah kayak bikin skripsi, Mas.
Bisa bayangin skripsi mungkin berapa semester ya, 1-2 semester aja capeknya minta ampun. Tapi tanpa sadar, setiap saat kita mengalami satu momen per momen, kita itu layaknya bikin skripsi. Pada saat teorinya piye yo? Latar belakangnya piye yo? Daftar pustakanya apa ya? Gitu terus. Wah yo capek, kesel. Ya. Makanya terus jadi efeknya sampai ke tidur nggak nyenyak dan sebagainya. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan oleh seorang Janu ketika menderita seperti itu, Mas? Apapun pikiran dan perasaan yang muncul, yang dialami Janu perlu berlatih untuk welas asih terhadap pikiran dan perasaan itu. Caranya? Caranya salah satunya adalah dengan duduk diam, meluangkan waktu untuk mengunjungi diri sendiri. Wah, ini rada angel nih. Gimana, Mas? Wah, duduk diam mengunjungi diri sendiri. Oke. Ayo. Jadi mungkin kita kan cenderung perhatian kita itu ke arah keluar loh, Mas. Memperhatikan hal-hal yang di luar diri kita. Nah, sesekali luangkan waktu untuk ya mengundurkan diri dari keramaian perhatian di luar, lalu kayak mengarahkan perhatian ke dalam, menengok ke dalam diri sendiri. Jadi mulai perhatikan misal pikiran yang datang. Mulai perhatikan apa perasaan yang muncul. Dia, misalnya saya jadi Janu nih, Mas ya. Siap. Pikiran yang datang. Alia lagi ngapain ya? Oh, lagi sama Ali nih. Makan sate. Ya. Saya sakit hati dong. Oke. Nah, misalnya begitu. Apa yang saya kerjakan dengan perasaan saya itu? Hanya sadari saja. Sadari. Pikiran dan perasaan yang muncul, yang datang, itu hanya sadari saja, hanya amati saja, layaknya nonton film. Kita di posisi penontonnya, bukan jadi pemain di ingatan itu, bukan jadi pemain di memori itu kan. Kita hanya mengamati saja. Nah, kesadaran inilah yang perlu diasah bahwa memori itu hanyalah memori. Kita hanya menyadari memori itu. Kita terpisah dengan memori kita kan. Kita berjarak dengan memori kita. Ketika sadar bahwa memori adalah memori, maka di saat ini, di sini kini, sebenarnya kita tidak terseret hanyut lagi dengan memori itu. Lawang memori itu sudah di masa lalu. Apalagi ditambah dengan pengetahuan bahwa memori kita, ingatan kita, itu cenderung luputnya, cenderung banyak distorsinya, ingatan kita. Jadi kita tidak perlu terlalu percaya dengan ingatan kita sendiri. Iya. Ada satu kutipan atau esai dulu ya yang saya baca ya. Kalau nggak salah Bu Leila Chudori apa yang di Kompas itu. Misalnya kalau di dalam bekerja kita merasa bersalah atas apa yang kita ucapkan pada orang lain gitu ya. Cara terbaik untuk mengingatnya adalah untuk merilisnya begitu ya. Iya. Orangnya saja sudah nggak ingat, ngapain kamu ingat-ingat gitu. Misalnya begitu, mirip-mirip kayak gitu ya Mas? Iya, pikiran kita itu memang mengingat memori-memori yang nggak mengenakan. Lebih suka ingat memori-memori yang pahit daripada memori-memori yang manis. Iya. Kenapa? Karena pikiran kita memang didesain untuk survive, untuk sebagai bagian dari insting survival kita, Mas. Oke. Ya, misal aku keluar dari pagar rumahku suatu hari, lalu aku jalan kaki, terus nginjak tai kucing, misal. Ya. Lalu di beberapa hari setelahnya, di hari yang lain gitu, aku jalan kaki dan di situ menemukan uang misalnya. Yang satu pengalaman pahit, injak tai, yang satunya dapat uang, pengalaman manis. Pikiranku akan lebih cenderung mengingat atau mendatangkan, misal seminggu setelahnya, pikiranku akan memunculkan memori-memori terkait dengan yang injak tai. Kenapa itu
ya itu lebih penting untuk diingat buat pikiran loh ya. Karena itu ya. akan menyelamatkan diri kita. Jadi lebih baik Janu mengingat pernah merasakan kebahagiaan apa dengan Alia dibanding rasa putusnya gitu. Ya, itu bisa jadi salah satu tips. Cuma kalau di latihan kesadaran malah itu pun juga tidak disarankan. Tidak disarankan. Kenapa? Karena latihan kesadaran kita tidak terus menambah ingatan, tidak harus terus mengingat-ingat kejadian positif yang nyenengin gitu kan, untuk menyeimbangkan dengan kejadian memori pahitnya gitu. Enggak, kalau di latihan kesadaran ya hanya disadari saja. Apapun pikiran yang muncul, perasaan yang muncul hanya disadari saja. Tidak perlu mengusirnya, tidak perlu menjeratnya. Bersikap ramah terhadap pikiran dan perasaan itu. Welas asih itu tadi. Tapi tidak terbawa sampai emosi. Ketika muncul emosi sekalipun, kan susah ya kita untuk tidak terbawa emosi ya. Betul. Bayangin Alia sama Ali kan pasti cemburu dong si Janu. Wah iya. Dan kita cenderung makhluk emosional, Mas. Kita lebih sering muncul rasa daripada muncul bayangan di pikiran kita. Oke. Sehingga ketika masih terbawa emosi, perasaan masih muncul, baper itu tadi, ya disadari saja perasaan itu. Perasaan sedih muncul ya akui, oh aku sedih, oh aku sih jengkel. Sadari saja perasaan itu. Sehingga berjarak dengan pikiran dan perasaan kita. Dengan berjarak, dengan kita berwelas asih kepada pikiran dan perasaan, maka pikiran dan perasaan akan kembali ke sifat alaminya. Itu tadi, dia akan mengalir. Aku bayangin kayak ombak, Mas. Kesedihan, kejengkelan, atau mungkin memori-memori yang pahit itu, kayak ombak. Di awal memang ketoknya tipis-tipis gitu. Tapi lama-lama akan menguat sampai di titik puncaknya dia. Ya. Dan ketika sudah di titik puncaknya, dia akan turun. Oke. Dan kita hanya menjadi pengamatnya itu. Pengamat dari bawah, terus naik, sampai puncak, sampai turun lagi. Rilis. Nah, Mas Haji, ini sesi terakhir ya. Ini kan di saat pandemi, ada banyak sekali kesedihan. Baik kesedihan karena kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, terus bisnis amburadul gitu lah. Bahkan ya makin banyak orang gagal dalam asmara. Dalam situasi yang kayak gini kan makin banyak yang menambah beban gitu. Orang gampang emosian dan lain sebagainya. Apa yang sebaiknya bisa kita latih pada diri kita agar lebih bisa tenang dan sadar diri dan selamat jiwa kita menghadapi ini? Situasi hari-hari ini ya, situasi pandemi ini memang situasi yang sulit. Ya. Bahkan aku sendiri pun juga mengakui ini situasi yang sulit, tidak mudah. Dan aku sebenarnya benar-benar tidak tahu pandemi ini sakjane piye gitu. Betul. Ya. Bakal seperti apa juga aku nggak tahu gitu. Karena maaf Mas, banyak orang yang nggak sadar, termasuk saya nggak mau menyalahkan pemerintah ya. Iya. Tapi ini bakal ada gelombang depresi besar-besaran, gitu. Karena efek pandemi yang tidak disadari oleh banyak orang. Ya syukur kita di dalam sharing ini bisa berguna lah bagi teman-teman gitu ya. Aku setuju sih dengan Mas Putut bahwa kita juga perlu memperhatikan kemungkinan adanya gelombang depresi atau mungkin sebelum depresi gelombang kesepian. Karena terbatasnya koneksi sosial kan. Pertemuan relasi kan jadi terbatas sehingga jangka panjang pandemi ini, kalaupun nanti suatu hari entah kapan virusnya udah nggak ada, tapi persoalan kesehatan mental itu
masanya lebih panjang gitu. Betul. Karena dampaknya masih bekas gitu. Jadi memang mari kita di hari-hari ini memang perlu saling menguatkan, saling menopang secara mental. Maka aku pun juga turut berempati pada teman-teman yang mungkin mengalami situasi yang nggak sesuai keinginan, dan turut berbelasungkawa buat teman-teman yang mungkin kehilangan gitu ya. Kalau aku sendiri sih nggak tahu bakal cocok buat teman-teman atau enggak, tapi aku sendiri pun juga setiap hari setidaknya meluangkan waktu untuk bertemu dengan pikiran dan perasaanku sendiri itu tadi, Mas. Ngeluangin waktu buat nggak ngapa-ngapain, hanya duduk diam, nggak buka sosial media, mungkin 10 menit, 15 menit, nggak ngapa-ngapain. Kalau perlu pejamkan mata, aku merem gitu, terus pikiran apapun yang muncul ya hanya aku terima, aku sadari, aku izinkan gitu. Supaya ganjilan pikiran itu yang berkunjung ke aku, pikiran itu bisa ngalir gitu. Karena kalau aku masih melawan pikiran itu, dia akan tersendat. Semakin kita melawan pikiran kita, semakin kita melawan perasaan kita, malah pikiran perasaan itu akan menetap. Kayak misal balik si Janu tadi kan, berusaha melupakan ingatan akan Alia, malah soyo kelingan. Betul. Ya, sehingga luangin waktu untuk ya ketika pikiran muncul ingatan itu, atau mungkin di hari-hari ini kan bukan hanya memori ya, tapi bayangan-bayangan akan masa depan kan. Itu muncul, hanya sadari, terutama sadari bahwa itu adalah pikiran dan perasaan. Itu yang terus aku lakukan setiap hari. Berulas asih. Itu bisa membantu ya? Ya, itu aku sendiri ngalamin itu, buat aku sih sangat membantu. Ya berulas asih kepada diriku sendiri gitu. Ya. Berulas asih pada pikiran dan perasaanku sendiri. Pikiran dan perasaan yang muncul itu aku sikapi dengan ulas asih. Ya. Terakhir nih Mas, sebetulnya saya mau ngomong bahwa itu mulai banyak nih teman-teman saya yang saudara-saudaranya mulai mengalami banyak depresi gitu ya. Cuman kan waktu kita nggak mungkin panjang untuk menggali itu. Terakhir nih Mas, ini titipan dari Aska Kro di sini juga. Kalau hubungan dengan wanita, sebut saja begitulah ya Mas, hubungan dengan wanita ini sebetulnya sudah selesai, Aska merasa sudah baik-baik saja, tetapi sering muncul di dalam mimpi. Apakah itu sebetulnya sudah bisa dibilang baik-baik saja atau enggak? Gitu. Terakhir nih Mas, biar urut, ada Janu, Ali, ada Aska. Ya. Sebenarnya yang beneran tahu sudah baik-baik saja atau belum itu ya si Askanya sendiri. Ngakunya baik-baik saja. Oh, serah apa-apa toh Kak? Udah nggak apa-apa. Tapi masih sering mimpi. Nah, mungkin bisa dicek ya, atau bisa dilihat ketika pikiran dan perasaan itu muncul kembali, misal kelingan ingatan-ingatan itu muncul, gimana perasaan si Aska? Ya. Kalau sedih mau bahagia. Campur aduk. Kalau masih merasa sesek gitu ya, sumpek banget tuh, nggak enak, atau cenderung mengalihkan dengan sibuk kerja misal gitu, atau dialihkan dengan apa, ya berarti belum baik-baik saja sebenarnya. Dan perlu latihan itu ya, latihan sadar diri ya. Iya, latihan menemui pikiran dan perasaan kita sendiri. Mas, saya ini kan sering juga mendengar atau menyimak ceramahnya Pak Gede Prame dan Pak Mertaade.
kok ada kemiripan ya dua orang ini dengan Mas Aji, cara ngomongnya itu pelan, bikin damai. Itu ada tekniknya nggak sih Mas? Atau bawaan para spiritualis dalam tanda kutip itu mah begitu? Adem gitu aku loh. masih jauh dari spiritualis. Saya itu ikut kelasnya Mas Aji itu, yang salah satu yang saya nikmati itu suaranya Mas Aji, ya menenangkan, tenang, kalem gitu, bikin adem gitu. Dulu pasti pacarnya banyak ya Mas? Padahal sebaliknya Mas. Banyak banyak ditolaknya Mas. Gak mungkin. Udah pinter, ganteng. Pernah jadi cover boy kalau nggak salah kan Mas Aji ya? Masa? Iya, pernah jadi cover boy. Tinggi, ganteng. Oh. Dulu pernah jadi cover boy, ini model jam tangan, cuma kelihatan tangannya toh. Ya kalau tadi Guru Gede Prama, Guru Merta Ade itu ya kan udah senior ya, sudah usianya juga sudah jauh sepuh lah. Ya mereka salah duanya yang dulu juga saya ikut belajar dengan guru-guru itu gitu. Ya. Ya mungkin satu jalan ya, maksudnya satu bidang belajarnya. Maka aku terus jadi seperti ini, tapi aku sendiri pun juga dari dulu kelihatannya ya gini-gini aja sih. Ya. Gini-gini aja. Ya. Yeah. Mas Aji juga belajar juga ya di Pak Merta Ade. Oh iya, dulu. Saya pengen tuh ikut kelas-kelas beliau juga selain kelasnya Mas Aji. Ya dulu saya pernah belajar dengan Pak Merta Ade dan Guru Gede Prama ya. Tapi ngomong spiritualis itu Mas Putut itu spiritualis loh. Belakangnya ada kemebul itu. Ini SOP ya? Kantor. Oh iya. Kalau dalam ruangan ada 2 atau 3 harus ada apa ini istilahnya? Aromaterapi boyo itu. Diffuser. Diffuser boyo, aromaterapi. Iya, aromanya sih cocok sih untuk meditasi. Makanya tak sawang-sawang kemebul sangar ya Mas Putut. Enggak, ini SOP kesehatan. Benar. Mas Haji, terima kasih banyak Mas Haji. Aduh. Sami-sami. Semoga pandemi ini segera berakhir dan Mas Haji bisa buka kelas di Jogja. Saya mau mengajak beberapa teman untuk gabung nih. Karena menurut saya kelasnya Mas Haji itu ini ya, sebaiknya diikuti secara reguler gitu, bukan hanya sekali gitu ya, karena kan itu pelajaran-pelajaran yang harus kita latih terus-menerus gitu. Iya Mas, sekarang modelnya online, aku juga kesulitan kan, karena beda lah ya kalau offline dengan online. Ya semoga ini segera berangsur mereda ya, kita sehat-sehat semuanya. Ya. Sip, makasih Mas Haji, jaga kesehatan juga. Buat teman-teman Mojok juga, Mas Putut sekeluarga, Kali dan sebagainya ya, sehat-sehat. Ya. Semoga juga Janu, Ali dan Aska cukup lega dengan jawaban Mas Haji. Semoga nggak tel lagi. Matur nuwun Mas Haji. Saya sekali lagi berterima kasih ya Mas. Begitu teman-teman obrolan saya dengan Mas Haji. Semoga bisa membantu teman-teman untuk meredakan apa yang sedang banyak dialami oleh teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan tamu-tamu saya selanjutnya. Matur nuwun Mas Haji, matur nuwun.